barangkali untuk Bentar Pak, PPT-nya lagi dibukain Pak. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita patut dan senantiasa aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini sudah agak siang sih ya. Waktu di studio menunjukkan pukul 9:41 ya. Hari ini hari Rabu, betul, tanggal 15 September tahun 2021. Alhamdulillah, teman-teman kita, seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta sudah siap semua untuk kita mengikuti jalannya diskusi pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Baik, di sini kita akan coba tampilkan PPT-nya, nampaknya sudah siap ya, yaitu peristiwa-peristiwa besar di Eropa. Itu tema kita hari ini, dan tempatnya lebih terfokus nanti kepada, apa tadi, Aura? Temanya apa tadi lebih tepatnya? Aura mana Aura? Iya Pak. Temanya spesifiknya apa, peristiwa besarnya? Coba di halaman kedua. Alicia pindah ke halaman kedua, Sya. Renaissance ya? Coba balik lagi, Renaissance ya mungkin ya. Coba, iya. Oke, kita langsung saja ya untuk teman-teman yang sudah siap dengan presentasinya, yaitu Aura Rizkia Zalfa, satu. Yang kedua ada Erina Naila. Aura mana Aura? Siap sudah ya Aura? Siap ya? Siap Pak. Erina siap, Erina? Siap Pak. Erina Naila Riba. Najla Afia, ada Najla? Kayaknya nggak ada ya? Ada Pak. Najla ada? Ada ya? Oke. Ada. Najla, Naila, Hasiba, Sakira. Ada Pak. Sakira, Pak, maaf Pak, Sakira salah Pak, bukan kelompok kita Pak. Oh, Naila, Hasiba, setelah itu Zahwa. Iya Pak. Sakira enggak ya? Oke, jadi ada sekitar 5 orang. Oke, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta, kita langsung menuju atau memusatkan pandangan kita, perhatian kita untuk kelompok 2, peristiwa-peristiwa besar di Eropa. Silakan. Ra, baca Ra. Kebudayaan Yunani adalah... Yang presentasi nyalakan dong, nyalakan. Kalau yang pas ngomong nyalakan. Apa nggak kelihatan? Bisa nggak? Iya gitu ya. Oke. Kebudayaan Yunani dan Romawi adalah kebudayaan yang menempatkan manusia sebagai subjek utama. Manusia sebagai makhluk hidup yang berpikir terus-menerus, memahami lingkungan alamnya dan juga menentukan prinsip bagi tindakannya sendiri demi mencapai kebahagiaan hidup. Semua itu jelas menunjukkan bahwa kebudayaan ini memberikan tempat utama bagi manusia dalam kosmos keteraturan dan mencerminkan kemampuan manusia dalam menciptakan aturan hukum, kekuatan, dan keindahan, yaitu suatu pandangan yang disebut dengan humanisme klasik. Oke. Renaissance. Kebudayaan Renaissance ditunjukkan untuk menghidupkan kembali
humanisme klasik yang sempat terhambat oleh gaya berpikir di abad pertengahan, yaitu pengaruh masyarakat Eropa yang didominasi aturan gereja Katolik. Humanisme Renaissance penekanannya pada individualisme yang mengganggu manusia sebagai pribadi yang perlu diperhatikan, bebas untuk berbuat sesuatu, dan menganut keyakinan tertentu. Gagasan ini mendorong tindakan manusia melalui kecerdasan dan kemampuan individu dalam segala hal. Sebagai manusia yang dicita-citakan, humanisme Renaissance yaitu manusia universal. Renaissance atau abad pembaruan, abad 14-17, merupakan zaman peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Pada abad ini, abad 15 dan seterusnya, ditandai dengan pemakaian kertas dan penemuan barang metal yang menyebabkan mudahnya penyebaran kebudayaan Renaissance secara perlahan dari Florence, Italia ke bagian Eropa lainnya. Merkantilisme, semangat Renaissance, dan humanisme ini menekankan kebebasan individu. Hal ini jadi fondasi bagi lahirnya sekularisme di Eropa. Sekularisme yaitu gerakan yang mendorong dihapusnya agama dari ruang publik karena agama itu urusan masing-masing individu. Dengan semangat Renaissance, ini masyarakat Eropa menjadi berkembang dalam ilmu pengetahuan dan perdagangan yang melahirkan paham merkantilisme abad 16-18. Paham merkantilisme mengatakan kesejahteraan suatu negara itu ditentukan dengan banyaknya aset atau modal yang dimiliki dan juga besarnya volume perdagangan global suatu negara. Karena itu, negara-negara Eropa berlomba untuk menjelajah samudra, di antaranya Portugis dan Spanyol berdagang rempah ke Indonesia. Paham inilah secara tidak langsung berpengaruh ke lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Reformasi gereja. Selain berdampak di bidang ekonomi, gerakan Renaissance juga berdampak terhadap agama. Adanya praktek jual beli, surat pengakuan dosa atau indulgensi yang menyimpang dari agama. Gereja mendapatkan kritik dan kecaman yang masif. Seorang tokoh yang gencar mengkritik praktik ini adalah Martin Luther, seorang teolog dari Jerman. Ia menempelkan 95 dalil di depan pintu gereja Wittenberg yang berisi kepercayaan, doktrin, dan praktik dalam gereja Katolik Roma yang mendesak buat reformasi. Di 95 dalil itu ada daftar kebobrokan moral penjabat gereja. Ide Luther mulai tersebar ke seluruh Eropa. Luther dipanggil pihak gereja untuk bertanggungjawabkan dalilnya. Kegigihan untuk mengkritik gereja Katolik Roma itu disebut dengan reformasi Protestan atau reformasi gereja. Dengan adanya reformasi ini, maka lahirlah ajaran Kristen Protestan yang kita kenal hingga sekarang. Aufklärung adalah pencerahan atau penerangan, yaitu emansipasi manusia sendiri untuk Untuk apa? Halo? Aufklärung adalah pencerahan atau penerangan, yaitu emansipasi manusia sendiri untuk berpikir lebih bebas tentang masalah kehidupan sendiri dan mendapat wawasan tentang hakikat dunia.
Aufklärung mewujudkan cita-cita Renaissance dan dipercepat perkembangan oleh empirisme dan skeptisisme modern serta oleh penemuan-penemuan ilmiah abad ke-17. Aufklärung berhubungan dengan situasi budaya di abad 18 terutama di Jerman, Prancis, Inggris, dan Amerika. Revolusi Industri. Revolusi industri terjadi antara tahun 1750 sampai 1850 di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Bermula dari Eropa menyebar ke seluruh dunia, di mana terjadinya peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris dari tenaga hewan dan manusia menjadi mesin yang berbasis manufaktur. Periode awal dimulai dengan dilakukannya mekanisasi terhadap industri tekstil, pengembangan teknik pembuatan besi dan peningkatan penggunaan batu bara, ekspansi perdagangan, perbaikan dan pembangunan infrastruktur. Halo, sebentar Pak Arif mau cut dulu ya. Ketua kelompoknya siapa? Saya Pak. Naila. Ya. Nei. Ya Pak. Jangan terlalu banyak Naila. Iya Pak. Ya, Naila itu kelompok kamu dibatasi pada tema apa? Reformasi gereja dan revolusi industri. Iya Pak. Kemarin. Tapi yang tadi yang di Renaissance nggak apa-apa, itu apa yang sudah dipresentasikan itu dilanjutkan saja ya. Tapi Ya. jangan ditambah lagi. Artinya Ya, kita bahas tentang Renaissance, kemudian reformasi gereja sama Aufklärung aja udah nggak apa-apa. Ya, soalnya tugas kamu sebetulnya adalah reformasi gereja dan revolusi industri. Industrinya udah selesai belum industrinya? Coba dibacakan lagi revolusi industrinya. Ini Pak, ini. Ya. Awak, coba baca lagi, Wak. Revolusi industri terjadi di antara tahun 1750 sampai 1850, di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Bermula dari Eropa menyebar ke seluruh dunia, di mana terjadinya peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris dari tenaga hewan dan manusia menjadi mesin yang berbasis manufaktur. Periode awal dimulai dengan dilakukannya mekanisasi terhadap industri tekstil, pengembangan teknik pembuatan besi dan peningkatan penggunaan batu bara, ekspansi perdagangan, perbaikan dan pembangunan infrastruktur. Udah ya, di situ habis itu udah nggak ada lagi ya? Baik, iya Pak, itu udah selesai, udah nggak ada lagi. Oke, coba ditampilkan di slide satunya. Slide 1, Sya. Oke, itu tadi ya. Jadi sudah kita sama-sama saksikan, kita cermati ya. Dan tentu saja bukan hanya sekedar itu, dalam artian kita juga berhak untuk mentelaah ya, mengkaji, membaca itu. Kalau memang diperlukan untuk mencatat, tadi mencatat ya, mestinya seluruh presentasi itu tadi tercatat gitu kan, kita bisa mendokumentasikan ya, membaca, memahami apa yang disampaikan oleh teman kita ya. Dari pertama tadi misalnya bicara tentang Renaissance ya, tentang Renaissance. Tema kedua terkait dengan reformasi gereja dan Aufklärung serta revolusi
revolusi industri. Jadi ini peristiwa Eropa dari tahun katakanlah tahun ke abad ke-14 ya, tahun 1400-an ya, atau tahun 1500-an itu reformasi gereja. Saya ingin mengatakan bahwa Eropa masuk sebagai sebuah negara modern ya, masuk sebagai alam modern itu era-era tahun 1500-an. Setelah sebelumnya, ingat tahun 500 sampai tahun 1500 di Eropa itu mengalami abad kegelapan atau disebut juga dengan istilah the Dark Age. Ya, the Dark Age atau abad kegelapan di Eropa. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan abad kegelapan? Abad kegelapan itu artinya adalah bahwa di Eropa didominasi oleh pemikiran-pemikiran gereja. Jadi gereja banget gitu. Tahun-tahun 500 sampai dengan tahun 1500-an. Gereja banget yang dimaksud itu artinya adalah mendominasi. Jadi orang diatur. Lalu kenapa itu kemudian dikritik ya? Kelakuan gereja itu dikritik ketika gereja itu memberlakukan apa yang disebut dengan istilah surat pengampunan dosa. Secara bahasa kita udah tahu, wah enak sekali pengampunan dosa dalam sebuah agama. Ya, kalau pengakuan dosa itu biasa di Kristen ya, pengampunan dosa itu biasa. Apa yang sering Anda lihat ketika orang melakukan pengampunan dosa? Yang di TV-TV Anda pernah lihat nggak? Ya. Misalnya nonton film Zorro ya, itu kasihnya siapa lupa. Itu melakukan pengampunan dosa di satu ruangan. Itu tradisi keagamaan atau apa ya istilahnya kalau di Kristen itu nama spesialnya, nama khususnya. Pokoknya pengampunan dosa di balik bilik kemudian dia bercerita tentang masalah dia dan mengakui kesalahan kemudian dia bertobat gitu ya. Nah, itu yang dinamakan dengan pengampunan dosa. Nah, kalau tahun 1500 tahun 1500-an itu di gereja dikeluarkan surat-surat. Suratnya dinamakan dengan surat pengampunan dosa. Jadi kalau misalnya Anda berbuat maksiat, Anda ingin bersih dosa, bayar 500 rupiah. Nah, kayak gitu. Jadi ada namanya adalah jual beli atau memperdagangkan surat pengampunan dosa dari gereja. Ini yang disebut sebagai penyimpangan di dalam tradisi gereja. Begitu ya. Ini kalau ini bicara gereja. Sebenarnya fokus dari kelompoknya Naila dan teman-teman ya, dan teman-teman itu adalah reformasi gereja dan revolusi industri saja. Ya. Tapi bahwa peristiwa Renaissance itu melatar belakangnya itu jelas, tapi nggak apa-apa, itu oke. Pak Aris sebetulnya pengennya itu fokus di pembahasan tentang reformasi gereja, tapi kalau ada tentang Renaissance ya, itu lebih keren, nggak apa-apa ya, itu dilanjutkan, karena memang satu paket ya. Susah Pak, itu kan satu paket, ya, nggak apa-apa, jadi diperbolehkan ya. Cuma tadi ada tambahnya reformasi gereja dan ada revolusi juga, revolusinya dinamakan dengan revolusi industri ya. Gitu ya teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta ya. Mudah-mudahan nggak putus nih, biasanya Pak Arief kalau udah presentasi hampir 1 jam itu Google Meet-nya putus. Mudah-mudahan lancar hari ini ya. Jadi sangat terbuka sekali kepada teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Sekarang Pak Arief mau tanya ke Pak Arief, mau ngacak ya. Bukan ke yang presentasi dulu, tapi Pak Arief mau nanya, mau menyapa yang lain dulu ya. Tapi Pak Arief mau catat dulu nama-nama dari kelompoknya, soalnya suka lupa Pak Arief ini. Satu adalah Aura ya. Namanya udah ada belum sih? Aura. Aura. Yang kedua ada Erina. Dicatat nih sama Pak Arief ya. Bahkan Pak Arief juga nyatat materi-materinya. Biasakan seperti itu kamu. Najla, habis Najla, Naila.
Naila. Syakira enggak ya? Zahwa. Oke, nanti Pak Arif akan tanya kepada mereka, kelompok ini, ya, sebuah pertanyaan yang tentu berkaitan dengan materi. Tapi Pak Arif mau tanya dan sapa-sapa yang lain, supaya Pak Arif juga nggak cuma kenal yang presentasi, atau yang sering berbicara dan sering berpendapat, sering nanya, otomatis Pak Arif udah kenal sekali ya. Oke, coba bisa dimatikan dulu PPT-nya. Di apa? Stop screen ya. Naila. Bisa di stop. Bisa dimatiin dulu, Syah. Oke, bisa di stop screen dulu ya. Yang scan, yang share screen siapa tadi? Oke, udah ya. Oke, makasih. Nah, supaya saya juga bisa ngeliat teman-teman yang lain ya. Kalau yang mau nyalain kamera terus ya, boleh. Alhamdulillah ya, makasih yang sudah nyalain kamera. Nah, Pak Arif juga pengen lihat juga, nyapa-nyapa teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika yang lain ya. Coba Pak Arif mau tanya ke yang jarang nyalain kamera nih. Siapa ya? Siapakah dia? Ya, kita acak, kita undi ya, siapakah yang akan mendapatkan panggilan dari Pak Arif? Nur Alif. Nur Alif ada Nur Alif? Nur Alif? Nur Alfi, Pak. Nur Alfi. Pak. Iya. Maaf. Nur Alfi, mana Nur Alfi? Iya, Pak, saya, Pak. Iya, nyalakan kameramu, Nur Alfi. Dari suaranya kayaknya cantik. Ternyata cantiknya di luar bayangan Pak Arif ya. Cantik sekali, subhanallah. Ya, Nur Alfi, siap dengan pertanyaan Pak Arif ya. Vi, kalau kamu tadi penampilan dari kelompok 2, menurut kamu gimana, Vi? Tadi baca materinya gimana, Vi? Lancar nggak tadi, Vi? Lancar, Pak. Lancar. Pak, nanyanya aku gampang banget sih, Pak. Nanya susah dong, Pak. Oke. Nur Alfi ya. Nur itu artinya apa, Vi? Cahaya, Pak. Cahaya. Alfi itu artinya apa? 1000, Pak. Laila itu artinya apa? Malam, Pak. Berarti kamu pas puasa lahirannya? Dilahirkan, Pak. Bukan lahiran, Pak. Dilahirkan ya. Betul? Nur Alfi. Benar nggak sih kalau Nur Alfi itu Ramadan? Benar nggak, Vi? Salah ya? Salah, Pak. Salah ya. Nur Alfi itu Alfi itu kalau ada kata-kata 1000 aja taunya Pak Arif Ramadan. Ya, Nur Alfi, cahaya 1000. Aduh, jadi ngaco Pak Arif ya. Oke Alfi, kamu tadi ingat materinya tuh tentang apa, Alfi? Pertanyaan kan gampang banget ya. Cuma nanya dulu. Sebentar Pak, saya SMS nanya dulu Pak. Saya SMS dulu Pak ya. Sebentar Pak. Lah, judulnya apa tadi lah? Gue ditanya sama Pak Arif nih. Buruan kirim. Itu judulnya apa? Judul aja nggak tahu ya. Nggak boleh nggak tahu dong. Kita judulnya tentang apa? Nur Alfi? Iya, Pak. Udah tahu. Kamu udah dapat SMS atau karena memang udah tahu judulnya sekarang? Vi, kamu nyalain ngapa, Vi? Berikutnya yang nggak nyalain kamera, Pak Arif tanya ya. Iya, sekarang terbalik ya. Kalau yang nyalakan otomatis, oh Friska, berarti aktif dia, Syakira. Nggak ditanya, cuma disebutin doang. Nur Alfi? Iya, Pak. Cahaya 1000 malam? Iya, Pak.
Nama kamu keren sekali, Cahaya Seribu Malam. Oke, Vi. Ada satu kisah namanya adalah 1001 Malam. 1001 Malam. Aduh, suara Pak Arif kalau bagus pasti, wah lebih enak lagi ya. Suaranya pas-pasan, bisa main musik pas-pasan ya, semuanya pas-pasan Pak Arif. Coba Nur Alfi, apa judul dari tema kita hari ini? Tentang peristiwa-peristiwa besar di Eropa. Iya, betul sekali. Kamu pengen soal yang lebih lagi nggak? Apa udah cukup? Cukup dulu ya? Cukup dulu. Oke, terima kasih Alfi ya. Iya Pak, Iya, sama-sama. yang penting Pak Arif kan nanya-nanya biar kenal gitu ya. Arden. Ya, saya Pak. Dan nyalain Den. Ardan, maaf. Ardan apa Arden sih? Ardan. Ardan, kamu di mana Dan? Di halaman rumah atau di kamar atau di teras, Pak. Di teras ya? Subhanallah, Ardan ya. Dan orang tua kamu ada di situ Dan? Ada Pak di dalam. Ayah ibu atau ibu aja? Ayah ibu atau ibu aja? Bapak kepo banget sih, bukan maksud Pak Arif tuh nanti suatu saat siapa yang tahu ya, siapa tahu ada orang tua, Pak orang tua saya mau ngisi materi boleh nggak Pak? Ngisi sejarah, dia juga pintar sejarah Pak. Boleh sekali. Jadi pembelajaran dalam konsep Merdeka Belajar itu tidak harus materinya datang dari Pak Arif. Toh juga sekarang materinya bukan dari Pak Arif, materinya dari teman-teman kamu kan ya. Dan orang tuamu mau ngisi sejarah apa enggak Dan? Nggak tahu udah Pak, kalau gitu Pak. Dia latar belakangnya apa Dan? Teknis atau teknik atau sosial atau apa? Dan? Enggak maksudnya dulu sekolahnya apa gitu atau mungkin sekarang aktivitasnya ini Pak coba. Sekarang apa aktivitasnya Dan? Cuman jadi ibu rumah tangga doang. Kalau ayah? Ayah kerja. Kerjanya di mana Dan? Jadi kurir. Apa? Kurir. Kurir. Ya. Wow, iya, ya nggak apa-apa. Artinya kan gini ya, orang punya ilmu itu tidak terbatas dia bekerjanya apa. Kalau memang punya kecerdasan, kepandaian, mungkin kalau cerita pengalaman mungkin bisa Pak. Nanti saya minta di orang tua saya cerita pengalaman dia tahun 98 Pak. Boleh nggak di sini Pak? Boleh banget. Boleh sekali ya. Kalau ada orang tua yang mau menyumbangkan pengalaman, ilmu pengetahuannya, ya, buat teman-teman yang ada di sini itu keren sekali, ya. Gitu ya Aden ya. Salam buat ibu sama ayahnya ya. Iya Pak. Oke, makasih Aden. Nah, pertanyaannya gampang kan? Pertanyaan Pak Arif gampang sekali ya. Berikutnya ya, Pak Arif mau tanya ke Bahri Algi. Ada Bahri Algi? Ya Pak. Pak Arif bacanya bener nggak? Bahri Algi. Nyalakan kameramu Bahri. Bahri. Foto kamu kelihatan tua sekali Bahri. Itu profil Pak, profil bukan saya. Bahri agak munduran sedikit. Iya, Bahri apa kabar Bahri? Alhamdulillah Pak. Bahri itu artinya adalah laut, betul? Betul Pak. Algi itu artinya manis, bukan? Algi itu artinya apa? Enggak saya Pak. Kamu tahu artinya apa? Kamu nggak tahu? Kalau fadilah itu artinya adalah keutamaan ya. Bahri Algi, Bahri mau nanya apa ya? Bahri ya, Bahri, kamu tinggal di mana Bahri? Di Rorotan. Rorotan sebelah mana? Kamu Rorotan. Rorotan kenapa nggak ketemu sama Pak Arif?
Kalau kamu mengaku orang Rotan ketemu sama Pak Arif, kayak Pak Arif ini ya, penjaga wilayah. Justru yang punya wilayah ini Pak Arif. Pak Arif, kamu asli Betawi atau pendatang seperti saya? Enggak sih. Mama sama papa saya ini orang Jawa. Jawanya mana, Ri? Jangan-jangan tetangga lagi. Jawa Barat sama Jawa Tengah. Jawa Barat sama Jawa Tengah. Tapi orang selalu bilang ya kalau namanya Jawa itu biasanya ya Jawa Tengah. Padahal Jawa Barat itu ya Jawa juga. Jawa Barat tapi. Cuma identiknya kalau Jawa itu ya Jawa Tengah, Jawa Timur itu Jawa. Jawa lu. Nggak boleh itu ya. Nggak boleh ngebully ya. Dengan Jawa lu. Clara, Jawa lu. Clara, kamu Jawa bukan? Kamu Jawa bukan, Clara? Oke, Bahri, makasih Bahri. Ya Pak. Clara, kamu Jawa bukan, Clara? Iya, Pak. Kelihatan kamu orang Jawa. Jawa lu. Astagfirullahaladzim. Canda ya, Bahri maksudnya ya? Maaf. Oke, saatnya kita untuk discuss. Aku di sini nggak masuk kan lagunya kan? Ini pakai kunci apa ya lupa Pak? Bentar. Oh pakai F. Sikap mana sikap? Nyanyi gak? Aku di sini perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kalau dihabisin kehabisan waktunya. Sakira, apa kabar Sakira? Sakira? Alhamdulillah baik, Pak. Sakira itu kepanjangannya saya kira. Betul? Salah, Pak. Bapak ngawur. Sakira itu artinya adalah seorang pendekar. Itu Sakera, Pak. Itu orang Madura, Pak. Namanya Sakera. Kalau Sakira artinya apa Sakira? Bukan saya kira ya. Kirain panjangnya saya kira Bapak. Saya kira belum tahu artinya. Nanti tanya ya sama mama sama papahnya. Mama, papa, tanya dong. Namaku artinya teh naon. Kayaknya orang Sunda, betul? Bukan, Pak. Bukan. Orang mana? Betawi. Betawi. Oh iya kelihatan. Matanya kelihatan mata Betawi ya. Emang kelihatan ya? Enggak ya. Yang penting sehat ya Sakira ya. Iya, Pak. Oke, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika Hikmah 21 Jakarta, segera kita akan menguji teman-teman kita dari kelompok 2. Bersiaplah. Aura, Erina, Najla, Naila, dan Zahwa. Oke, siap ya kelompoknya ya. Coba nyalakan semua untuk kelompok terlebih dahulu, nyalakan kameranya semuanya. Aura, Erina, Najla, Naila, dan Zahwa. Nyalakan kameranya, Aura, Erina, Najla, Naila, dan Zahwa. Mana kok nggak ada? Aura sudah. Erina mana Erina? Erina, silakan naik ke atas panggung. Erina, Alisa enggak? Alisa nyala nggak apa-apa. Terus Erina udah, Zahwa sudah, Clara enggak ya? Aura, Erina, Najla, Naila, Zahwa. Baik, pertanyaan Pak Arif adalah, tolong dijawab ya, Apa hal yang paling menarik yang kira-kira patut untuk didiskusikan dalam podcast kita kali ini? Silakan kelompok 2. Siapa yang mau jawab? Apa hal menarik yang patut dibicarakan?
yang menarik untuk dibicarakan dalam podcast kita kali ini? Kelompok 2, silakan. Ayo. Semakin lama nilainya semakin habis ya. Harus cepat jawabnya berarti. Aura, silakan Aura. Apa yang paling menarik Aura? Aura dulu deh, Aura. Aura, menurut kamu yang paling menarik itu apa? Kalau kita ngomongin tentang tema-tema tadi yang banyak itu, yang sudah dipresentasikan, menurut kamu yang paling menarik itu apa? Aura. Aura, senyummu sudah menjawab pertanyaanku. Gak nyambung ya. Aura jawab dong, jangan senyum aja. Iya, luar biasa. Luar biasa Aura. Udah jawab belum sih? Ra, jawab Ra. Enggak tahu, Pak. Enggak tahu, ya ampun. Ini atas nama kelompok loh, kamu malu. Tanya dulu, SMS-an ayo. Jawabnya apa ya jawabnya? Iya Pak, sedang Pak. Pak Arif tanya ke Erina. Erina mana Erina? Erina? Saya, Pak. Erina, ini Erina bisa cepat jawab nih. Erina, apa yang kira-kira menarik menurut kamu dari yang sudah kamu bacakan tadi, yang sudah kamu presentasikan? Apa yang menarik menurut kamu itu apa? Pak, yang tadi Bapak bahas tentang gereja-gereja gitu, itu termasuk gak Pak sama materi kita? Iya, jelas ya, masuk. Apa Kalau yang menurut menarik saya, menurut kamu? yang menarik itu saya belajar kalau misalkan di agama lain ternyata ada ya cara buat tradisi yang ampunan-ampunan tadi Pak. Ampun-ampunan. Istilahnya jangan ampun-ampunan ya, pengampunan. Iya, apa Pak? Pengampunan. Iya, pengampunan. Saya belajar ternyata kalau di agama lain ada tradisi pengampunan kayak gitu Pak. Iya. Menurut kamu kenapa kira-kira ada pengampunan dosa itu? Menurut tebakanmu ya, kamu belum baca lah, katakanlah kamu belum baca, belum tahu secara mendalam. Menurut kamu sendiri aja, Erina, kenapa di mereka tuh para petinggi ya, pejabat gereja itu mereka jual surat pengampunan dosa itu kenapa, Erina? Erina? Atau Pak Ari coba lempar terlebih dahulu ya ke teman-teman yang lain. Yang lain bisa langsung jawab Pak. Saya jawab Pak. Coba teman-teman yang lain ada yang bisa bantu jawab nggak? Coba pertanyaannya adalah kenapa? Menurut kamu aja, nggak usah kamu baca tentang materinya di Google atau dimanapun. Menurut kamu saja, Aura dan teman-teman termasuk Erina ya dan yang lainnya. Menurut kamu kenapa sih kok orang-orang gereja pendetanya pada jualan apa? Nasi uduk apa? Pada jualan surat pengampunan dosa kenapa? Aura mau bantu? Iya lah, subhanallah Aura. Tanya ke ibundanya, Bunda, assalamualaikum. Itu ibunya atau siapa? Boleh boleh kita wawancara dulu Aura? Ibunya ada nggak atau kakaknya itu? Halo Bunda. Kamu lagi ngomong sama pacarmu ya? Bukan, Pak. Itu siapa? Kakak. Kakak, halo kakak. Kakak tuh maksudnya beda setahun 2 tahun atau udah kuliah atau gimana? Udah kuliah. Oh, udah kuliah. Kuliah di mana? Kayaknya kuliah sejarah kayaknya ya. Ngarang Bapak. Kuliahnya di mana, Ra? Coba Aura jawab deh, Aura jawab. Kenapa tuh orang-orang gereja, pendeta-pendetanya tuh jualan suratnya pengampunan dosa lagi, ya? Ya dengan harga yang bervariasi ya.
Ada yang jualan seharga mungkin 500, sekitar 1 juta. Kalau mencuri harus bayar 2 juta misalnya ya, dosanya hilang, kayak gitu-gitu. Kenapa orang gereja itu jualan aura? Buat nyari duit. Nyari duit, boleh. Itu kan jawabanmu, boleh aja. Oke, aura sudah jawab. Gak apa-apa, nanti kita lihat fakta dan datanya seperti apa ya. Tapi itu logis, kalau nyari duit orang butuh duit kok, namanya juga orang penyimpangan. Ayo, yang mau, kalau kiai misalnya, contoh ya, contoh. Di kita nggak ada, ini contoh saja. Ayo, siapa yang dosanya mau habis, fitrah suci, ayo fitrahnya itu 3 ekor sapi, misalnya gitu ya. Dikasih ke kiai ya, awas kalau ngasihnya ke yang lain nggak diampuni, misalnya gitu. Itu yang di gereja itu seperti itu ya, nyari duit, itu kata aura ya. Oke, berikutnya ada Clara. Oh enggak, Zahwa, Zahwa mana Zahwa? Zahwa, ada Zahwa? Atau mungkin yang lain ada yang mau berpendapat enggak? Zahwa, Zahwa terlebih dahulu, Zahwa. Zahwa apakah masih di ujung telepon? Wih, kayak radio kan, kayak gitu kan. Apakah Zahwa masih ada di ujung telepon? Halo Zahwa? Apakah Zahwa sedang di tengah jalan? Enggak ya. Zahwa mana Zahwa? Wah. Zahwa enggak ada ya? Pito, Zahwa masih ada enggak Pito? Apa? Zahwa masih ada enggak Zahwa? Zahwa Gisna. Zahwa coba cari. Mungkin di kolong coba. Katanya jaringannya, Pak. Oh, jaringannya. Ya, berarti. Kita lanjut berarti. Vito, Pak Ari mau tanya ke Vito. Vito, nyalakan kameranya Vito. Toh, menurut kamu tema dari yang tadi dibahas tuh, dari revolusi industri, gereja, sama Renaissance, yang menarik menurut kamu apa toh? Yang menarik. Yang kamu suka, Pak. Yang kamu suka, misalnya tema tentang apa? Tentang apa ya, Pak? Ini tanda-tanda orang kalau lagi ngeblank gini ya. Habis dari mana tahu dia? Kamu habis dari tiduran, Pak. Pas bawa panggil baru bangun, Pak. Oh, baru bangun. Baru bangun. Ketiduran tadi, Pak. Kalau kamu ketiduran itu namanya manusiawi ya. Kalau kamu nggak pernah ketiduran itu namanya nggak manusiawi. Ya udah, kita lewat dulu ya. Oke, berikutnya adalah Najla. Ya, Pak. Ya, Najla, nyalakan kameramu. Najla, silahkan dinyalakan kameranya supaya kelihatan. Udah, Pak. Dreng, kelihatan jelas ya. Baik, Najla, kamu mau catatan apa kira-kira yang bisa kamu sampaikan tanpa membaca, tanpa melihat Google segala macam, apa yang ingin kamu sampaikan terkait dengan tema kamu? Apa yang teringat oleh kamu, Najla? Enggak ada, Pak. Kamu nggak ingat apa-apa? Oh, yang materi tadi. Iya, apa yang kamu ingat? Revolusi industri. Revolusi industri. Apa yang teringat dari revolusi industri? Materinya. Apa yo? Itu yang apa? Yang terjadi itu apa? Perubahan. Iya. Ya, di perubahan apa? Bidang pertanian tahun bidang pertanian 17, boleh 1750 sampai 1850. 1750 sampai 1850. Berapa tahun itu? Nggak jelas. Pelajaran matematika ya. 1750 sampai dengan 1850. Sebentar Pak, saya mau kurangin dulu Pak. 1850
sampai dikurangi 1750. Ketemunya adalah berapa lah? Jadi pelajaran matematika ya. Padahal kelihatan di situ angkanya berapa, Najla? 100 tahun ya. Jadi revolusi, sebetulnya kita nggak bisa membatasi bahwa revolusi industri itu 100 tahun. Karena sampai hari ini pun kita masih mengalami perubahan. Revolusi itu terus terjadi. Cuma yang dimaksud mungkin adalah bahwa perubahan itu terjadi secara masif. Masif itu artinya apa? Besar. Berarti the masif itu besar, Pak? Iya, besar. Grup band yang besar, yang bagus itu adalah the masif. Masif itu perubahan besar. Itu revolusi. Ya. Teman-teman dan juga seluruh sipil akademika Man 21 Jakarta, kita bahas revolusi, kita bahas reformasi, ya. Nah sekarang Pak Ari mau sampaikan gini ya, Pak Ari mau sampaikan tentang definisi perbedaannya. Revolusi itu artinya adalah perubahan yang besar dalam jangka waktu yang cepat, itu namanya revolusi. Loh, 10 tahun kok cepat Pak? 100 tahun kok cepat? Ya, bisa dibilang cepat ya. Cepat dalam artian itu bukan hanya waktu, tapi juga kualitas maupun kuantitas. Kuantitasnya bagaimana? Dulu orang ke laut itu pakai gayung, sekarang sudah menggunakan batu bara. Kan perubahannya cepat itu, ya. Itu soal definisi cepat atau lambat itu dalam konteksnya masing-masing itu pasti akan berbeda. Begitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang reformasi, ya, reformasi, itu artinya kembali. Formasi itu artinya adalah pembentukan kembali, perapihan kembali. Jadi tidak radikal. Kalau dalam revolusi itu disebut dengan istilah perubahan yang radikal. Radikal itu artinya banyak ya, meliputi banyak hal, banyak aspek. Oke, Pak Arif sampai jam 10:30 ya. Nah, setelah itu kalian boleh istirahat. Sesudahnya pasti ada jam dari guru-guru yang lain. Betul ya? Oke, dari semuanya ya, siapa yang tadi belum? Naila. Naila, ada Naila? Naila? Adakah Naila di sini? Naila? Naila? Hadir, Pak. Coba Naila nyalakan kameramu, Naila. Hadir, Pak. Woi, kamu lagi di halaman rumah. Coba diperlihatkan taman-tamannya. Bapak, mana sih? Ini Bapak, saya lagi di luar doang. Kayak gak ada halaman, Bapak. Itu bunganya indah banget. Kenapa, Pak? Bunganya indah banget. Iya, kan Bapak saya yang nyiremin. Iya, itu bunganya indah banget asli, bunganya. Kamu lihat bunganya enggak? Kenapa, Pak? Kamu lihat bunganya enggak? Bunganya iya, Bapak. Iya, kamu. Lebih ya, asap hasil, Pak. Lebih ya, Pak Arif ya. Oke, Nela, kamu siap dengan pertanyaan Pak Arif? Siap, Bapak. Ya, Nela, kita tadi ngomongin tema-tema yang banyak. Tema-temanya itu tadi apa aja, Nela? Tema apa maksudnya, Pak? Tema apa ya? Tema apa? Ayo. Kan kita ngomongin banyak tadi peristiwa-peristiwa besar, kan macam-macam. Peristiwa-peristiwa besarnya itu apa? Satu. Tema Bubrak. Ya. Renaissance tahun 1400 sampai 1700-an ya. Yang kedua bicara tentang reformasi gereja. Tokohnya siapa? Iya, Pak. Iya. Tokoh reformasi gereja siapa? Kamu tahu nggak tokoh reformasi gereja? Si Lauk itu ya, Pak?
Hah? Yang tadi dibahas pas PPT kan, Pak? Iya, yang dibahas, iya. Benar, kalau jawabanmu yang dibahas di PPT itu benar sekali. Iya ya. Itu benar, kamu jawabannya udah benar itu. Pak, pokoknya ada semua Pak di PPT. Itu kamu udah benar banget itu. Udah benar ya. Si laut. Bentar Pak, saya ingetin dulu. Orang sambil setting. Iya itu, iya. Nah, iya itu. Itu tempatnya indah banget sih. Gimana sih? Wow. Oke. Di rumah saya, Pak. Nela mau jawab lagi? Udah, Pak, mau jawab bisa lagi? jawab. Cukup ya? Ya, Pak. Enggak, Nela mau ngomong lagi apa enggak? Nela mau ngomong lagi apa enggak? Enggak, Pak. Cukup ya? Oke, makasih Nela. Ya, jadi tema kita adalah Renaissance, Reformasi Gereja, Aufklärung. Aufklärung, kemudian ada tentang revolusi industri ya. Jadi kalau bicara tentang revolusi industri itu terjadi di Inggris. Nanti saya kira secara khusus nanti akan dibahas juga ya terkait dengan revolusi-revolusi, baik itu revolusi Amerika, ada revolusi Prancis, ada revolusi Rusia, ada juga revolusi Cina, sifatnya sangat politik ya, sangat politis. Baik teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika Aman 21 Jakarta, saya kira cukup untuk diskusi kita hari ini. Ada yang mau tanyakan atau yang ingin menyimpulkan? Silakan ditutup terlebih dahulu Aura. Atau ada yang mau disampaikan enggak? Aura? Enggak, Pak. Silakan ditutup dulu deh. Ditutup. Aura. Aura ditutup aja, tutup. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman juga seluruh Sivitas Akademika Aman 21 Jakarta. Itu tadi hasil diskusi pembicaraan kita ya. Yang perlu dievaluasi adalah semuanya harus sudah mempersiapkan materi sehingga tidak blank ketika diajukan sebuah pertanyaan ya, sehingga menjawabnya bisa lebih cepat dan bisa lebih alami lagi ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Jangan lupa absen ya. Linknya di atas di WA, di atas postingan terakhir itu di situ ada link absen untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulis segitu kanggo siro nafsa mereka esan megang manis madu dasar ayu panas muka tanpa layu mas sasot pianing hati yo ringko kang sawiji langit bumi kan hanya sering kali-kali ucap janji lagi. Oke, sampai jumpa.